Legenda Sang Monster, Chapter 89-92. Chapter 89, Monster beraksi lagi. Ketika rombongan kultivator tersebut telah sampai di depan Sekte Lingtian, mereka tidak segera turun dari atas punggung binatang roh itu. Dengan pandangan menyelidik, mereka memperhatikan Lingtian dan yang lainnya sambil terus mengeluarkan aura dari tubuhnya masing-masing. Hahaha, ternyata pemimpin Sekte Teratai Hitam juga berada di sini. Mutua, apakah kamu juga datang kemari untuk menghancurkan tempat yang telah meresahkan seluruh sekte yang ada di kota Seribu Bunga ini? Salah seorang kultivator yang berusia hampir sama dengan Mubai terkekeh saat melihatnya berada di depan Sekte Lingtian. Maaf, karena telah mengecewakan kalian semua. Aku di sini telah bergabung bersama sekte ini. Jawab Mubai tenang namun tegas. Hah, apakah aku tidak salah mendengarnya? Bukankah kamu yang awalnya sangat bersikeras ingin menghancurkan sekte ini? Tanya kultivator lainnya yang tersentak kaget mendengar pernyataan dari Mubai itu. Memang benar apa yang kamu katakan, aku juga awalnya seperti kalian semua yang sangat tidak setuju dengan sistem dan aturan yang berlaku di sekte ini. Namun setelah mendengar penjelasan dari pemimpin sekte, aku akhirnya sadar bahwa sistem dan aturan kita terlalu kuno dan sudah saatnya diganti seperti yang telah diterapkan oleh sekte ini. Lanjut Mubai lagi. Omong kosong. Aturan seperti itu hanya akan membuat semua murid menjadi manja, dan akhirnya membuat diri mereka sendiri menjadi sangat lemah karena kurangnya pengalaman bertarung. Kultivator yang lainnya juga segera berteriak geram ke arah Mubai. Hehehe, itu hanya pendapat pribadi kalian semua saja, kan? Meskipun anggota sekte ini dimanjakan dengan sumber daya yang mereka butuhkan dalam berkultivasi, namun sistem latihan yang diterapkan di sini akan menjadi lebih keras daripada di sekte lain. Lingtian yang sedari tadi diam, mulai ikut berbicara juga. Tutup mulutmu bocah, apa yang kamu tahu tentang latihan yang telah diterapkan dalam sekte kami? Dan juga, siapa kamu, yang berani memotong pembicaraan dari para senior seperti kami ini? Salah seorang kultivator menunjuk marah kepada Lingtian. Hehehe, aku adalah pemimpin dari sekte yang akan kalian hancurkan ini, ujar Lingtian santai sambil tertawa lirih. Hah, mendengar apa yang diucapkan oleh Lingtian, semua kultivator yang baru saja datang ke tempat itu sangat terkejut. Tatapan mata mereka langsung tertuju kepada Lingtian dan segera memeriksanya. Meskipun Lingtian terlihat masih sangat muda dan hanya seperti seorang bocah di mata mereka, namun tidak ada seorang pun dari para kultivator tersebut yang dapat melihat tingkat kultivasinya. Merasakan tatapan memeriksa dari semua orang-orang itu yang seolah-olah seperti sedang menggerayangi seluruh tubuhnya, Lingtian tetap tenang sambil menyunggingkan senyum khasnya. Jadi kamu adalah pemimpin sekte ini. Kalau begitu, kami tidak perlu repot-repot lagi untuk mencarimu. Segera bubarkanlah sekte ini dan jangan pernah untuk mendirikan sekte semacam ini lagi di kota Seribu Bunga. Kultivator yang sebelumnya telah berbicara dengan Mubai, mencibir ke arah Lingtian. Jika aku tidak mau, apa yang kalian lakukan? Tanya Lingtian yang masih tetap tersenyum. Pertama-tama kami akan membunuhmu, dan selanjutnya kami akan menghancurkan sekte ini. Jawab kultivator tersebut. Jaga ucapanmu itu, aku orang yang akan membunuhmu bila kamu berani bergerak pada pemimpin sekte kami. Mubai berteriak marah sambil menunjuk kultivator tersebut. Hahaha, mungkin kekuatanku sedikit lebih lemah dan akan kalah jika harus bertarung sendiri denganmu, Mutua. Namun, bagaimana jika kamu melawan beberapa orang dari kami? Apakah kamu berani menanggung konsekuensinya? Kultivator itu tertawa dengan nada menghina pada Mubai. Mendengar hal tersebut, Mubai menggeretakkan gigi dan mengepalkan tinjunya dengan keras, lalu akan segera melesat ke arah kultivator itu. Tapi sebelum dia melakukannya, Lingtian telah mengangkat tangannya untuk menahan pergerakan dari Mubai. Cih, bersabarlah, kamu juga akan mendapat giliran untuk mati bersama pemimpin sektemu ini. Kultivator tersebut mencemooh ke arah Mubai. Hehehe, apakah kalian semua yakin bisa membunuhku hanya dengan jumlah yang sebanyak ini? Tanya Lingtian dengan tertawa kecil sambil mengangkat bahunya. Semua kultivator itu tertegun sejenak ketika mendengar perkataan Lingtian, namun salah seorang dari mereka segera berkata, sepertinya bocah ini hanyalah seekor katak yang berada di dasar sumur, dan belum pernah melihat luasnya langit hingga membuatnya berani meremehkan kita semua. Jika kalian tidak percaya dengan apa yang aku katakan, maka majulah semuanya secara bersama-sama. Aku akan menunjukkannya, bahwa kalianlah sebetulnya katak yang ada di dalam sumur tersebut. Lingtian berbicara dengan nada mengeluh. Baiklah, tak perlu lagi kita banyak bicara. Mari segera bunuh mereka dan hancurkan sekte ini. Salah seorang kultivator berseru kepada yang lainnya. Dengan sangat cepat, semua kultivator tersebut meluncur turun bersama binatang roh mereka dan menerjang langsung ke arah Lingtian.
Kalian semua, mundurlah. Ini akan sedikit merepotkan bagiku. Ling Tian berkata pelan kepada Mu Bai dan yang lainnya. Tapi pemimpin. ROOAARR. Sebelum Mu Bai menyelesaikan kalimatnya, Ling Tian telah mengaum dengan sangat keras hingga membuat semua orang yang berada di dekatnya merasakan telinga mereka seakan pecah dan kesadaran mereka juga seolah-olah akan hilang. Boom! Sedangkan untuk tubuh binatang roh yang ditunggangi oleh semua kultivator tersebut, seketika meledak bersamaan dengan kultivator yang memiliki kultivasi di bawah tingkat bintang bumi, karena Ling Tian langsung mengarahkan teknik auman naganya kepada mereka. Dan bagi semua kultivator tingkat bintang bumi, yaitu para pemimpin sekte besar yang menerjang ke arah Ling Tian, telinga mereka mengeluarkan darah akibat mendapatkan tekanan yang sangat kuat dari teknik auman naga tersebut. Namun dengan cepat juga mereka menggunakan energi Qi untuk memasang penghalang dan melindungi telinganya masing-masing. Huang Fu dan semua anggota sekte Ling Tian baru saja tiba di depan pintu gerbang, setelah mendengar suara auman yang sangat keras berasal dari depan halaman kediaman sektenya itu. Semuanya tampak panik saat melihat banyak kultivator tingkat tinggi yang datang menyerang ke arah mereka. Ling Tian segera mengeluarkan pedang pelangi dari cincin ruangnya dan langsung menggunakannya, sebab dia saat ini akan bertarung dengan sangat serius menghadapi sekitar 60 kultivator tingkat bintang bumi. Dengan menggunakan teknik langkah Dewa Naga, Ling Tian menghilang dari tempatnya dan melesat sangat cepat ke arah para pemimpin sekte tersebut. Melihat Ling Tian yang langsung menerjang ke arah mereka, semua kultivator itu juga segera mengeluarkan senjatanya dan bersiap menyambut serangannya. Terang! 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 Suara senjata yang saling beradu mulai terdengar menggema di sekitar sekte tersebut. Bagi kultivator yang memiliki kultivasi di bawah tingkat bintang bumi, mereka hanya bisa melihat percikan api yang keluar ketika senjata itu bertemu. Ling Tian bergerak dengan sangat cepat untuk menghalau setiap serangan yang datang ke arah tubuhnya. Bila ada dari kultivator tersebut yang akan bergerak ke arah Mu Bai dan yang lainnya, Ling Tian juga akan langsung menghalangi pergerakan mereka itu. Hehehe, sepertinya aku harus segera melenyapkan kalian semua. Ling Tian tertawa pelan di sela-sela pertarungannya. Seketika itu pula, dia langsung menggunakan teknik pedang tanpa nama untuk menyerang semua kultivator yang berada paling dekat dengan dirinya. Karena gerakan Ling Tian yang tiba-tiba berubah dan menjadi lebih cepat dari sebelumnya, beberapa di antara kultivator tersebut telah memiliki luka yang sangat parah pada tubuh mereka. Ah! Teriakan kesakitan pun mulai terdengar keluar dari mulut para kultivator itu, seiring dengan tebasan pedang Ling Tian yang tepat mengenai anggota tubuh mereka yang tidak terlindungi. Inikah kekuatan pemimpin yang sebenarnya? Mu Bai sangat terkejut di dalam hatinya ketika melihat pemandangan yang ada di depan matanya tersebut. Dia akhirnya mengetahui bahwa saat dirinya bertarung melawan Ling Tian pada waktu itu, Ling Tian belum menggunakan seluruh kemampuannya dan hanya ingin bermain-main dengannya saja. Dia juga merasa bersyukur karena tidak memiliki niat membunuh ketika bertempur melawan Ling Tian, sehingga itulah yang membuat Ling Tian mengampuni nyawanya. Ah! Teriakan menyayat hati terus terdengar saat para kultivator tersebut mulai kehilangan sebagian anggota tubuhnya akibat tebasan dari pedang pelangi milik Ling Tian. Beberapa dari mereka telah kehilangan kaki dan juga tangannya. Luka yang disebabkan oleh tebasan pedang Ling Tian sangat rapi, sehingga setiap irisannya tidak menyebabkan darah mengalir keluar. Gerakan ayunan pedang Ling Tian terus berubah-ubah dan tak ada seorang pun dari kultivator itu yang bisa menebaknya. Kadang gerakan Ling Tian terlihat sangat lembut seperti sedang menari, namun tebasan pedangnya sangat cepat. Kadang tubuhnya pun juga terlihat seperti sebuah pedang yang sangat tajam. Beberapa di antara kultivator tersebut tidak sempat untuk berteriak karena kepalanya telah terlepas dari lehernya. Mata mereka terbelalak seakan tak percaya ketika memperhatikan tubuh mereka yang masih berdiri sejenak di udara, sebelum akhirnya ikut jatuh juga bersama kepala itu. Ling Tian terus menyerang dengan sangat ganas tanpa mempedulikan sekelilingnya. Pedang pelangi di tangannya seperti menari dengan gembira setiap kali membunuh para kultivator tersebut. Wajah sebagian di antara mereka mulai terlihat ketakutan dan mencoba melarikan diri, namun Ling Tian tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Hanya dalam waktu sekitar kurang dari 1 jam, tubuh 60 orang pemimpin sekte besar di wilayah kota 1000 bunga itu telah terbaring tak bernyawa di atas tanah. Suara pertarungan yang semula terdengar sangat ramai, semuanya berubah menjadi hening seketika. Kini hanya tinggal Ling Tian saja yang masih tetap berdiri dengan santai di atas udara sambil memikul pedang pelangi di bahunya. Monster, Mu Bai tanpa sadar bergumam pelan. Hahaha, bos memang benar-benar seorang monster. Huang Fu tertawa sangat gembira. Sedangkan untuk semua anggota sekte Ling Tian, mereka menjadi semakin bersemangat melihat pemimpin mereka tersebut sangat kuat dan mampu menanggung beban serta masalah yang datang hanya dengan seorang diri saja tanpa melibatkan yang lainnya. Chapter 90, Menempa Pedang Patah.
Setelah mengalahkan semua pemimpin sekte besar di wilayah kota Seribu Bunga, Ling Tian memerintahkan Huang Fu agar mengambil semua senjata dan cincin ruang mereka untuk menjadikannya sebagai harta perbendaharaan sektenya. Ling Tian segera bergerak ke arah tempat tinggal Xiao Jun karena ingin melanjutkan menempa seluruh tulang-tulangnya. Guru. Xiao Jun langsung membungkuk memberi hormat ketika melihat Ling Tian telah kembali ke kamarnya. Segera keluarkan bak mandimu, lalu bukalah semua pakaianmu dan berendamlah di dalam bak tersebut. Ucap Ling Tian pelan. Guru, aku tidak memiliki bak mandi di dalam cincin ruangku. Itu kan hanya untuk para wanita saja yang menyimpan benda seperti itu di dalam cincin ruangnya. Jawab Xiao Jun canggung. Benar juga, aku mengira kamu menyimpan hal-hal yang tak berguna tersebut. Itu mengingatkanku kepada mereka bertiga, sebab mereka selalu membawa benda tak berguna tersebut di dalam cincin ruangnya. Apakah ketiganya dalam keadaan baik-baik saja? Lanjut Ling Tian dengan nada sedih ketika mengingat Lin Yue, Su Mei dan Jia Xiulan. Siapa ketiganya itu, Guru? Mereka bertiga adalah termasuk orang-orang yang paling aku sayangi dan membuatku terus merindukan kehadiran mereka di sisiku. Terutama Yue, dia selalu menendang atau menginjak kakiku jika aku menggoda gadis lain di depannya. Entah di mana mereka sekarang berada. Ling Tian berkata sambil menghela napas panjang. Hei, mengapa aku jadi menceritakan kisah cinta dari gurumu yang tampan ini? Dan apa maksud tatapanmu yang seolah-olah tidak menyukai ceritaku tersebut? Itu karena guru memiliki lebih dari satu wanita, yang menandakan bahwa guru tidak setia. Jawab Xiao Jun terbata-bata. Itu bukannya aku tidak ingin setia, tetapi karena aku tidak bisa menolaknya. Sudahlah. Kamu tidak akan pernah mengerti beban berat yang harus aku tanggung ketika menjadi pria tertampan di benua langit ini. Keluh Ling Tian kesal. Itu tetap saja namanya tidak setia. Xiao Jun membatin sambil memanyunkan bibirnya. Apa yang kamu tunggu lagi? Cepatlah pergi mencari tong atau bak mandi tempatmu untuk berendam. Baik guru. Xiao Jun segera berlari keluar dari kamarnya. Setelah beberapa saat, dia pun kembali lalu mengeluarkan sebuah tong air yang cukup besar. Dengan cepat dia membuka seluruh pakaiannya dan langsung masuk ke dalam tong tersebut sesuai instruksi Ling Tian sebelumnya. Bersiaplah. Setelah mengatakan hal itu, Ling Tian segera menuangkan susu stalaktit ke dalam tong. Saat botol ketiga yang berisi susu stalaktit itu ditambahkan oleh Ling Tian, wajah Xiao Jun mulai terlihat meringis. Ling Tian kemudian menuangkan setetes demi setetes susu stalaktit itu ke dalam tong tersebut. Dia menggunakan metode yang berbeda ketika menempa seluruh tulang Ling Han dan yang lainnya. Saat tetesan ke-30, Xiao Jun mulai berteriak kesakitan. Ling Tian seketika berhenti untuk menuangkan susu stalaktit. Jika dulu dia langsung menuangkan sebotol lagi susu stalaktit itu ketika melihat wajah Ling Han dan yang lainnya kesakitan, sekarang dia hanya menambahkannya setetes demi setetes saja untuk Xiao Jun. Itu karena Ling Tian ingin menempa seluruh tulang Xiao Jun secara perlahan-lahan sebab kultivasi Xiao Jun telah berada di tingkat bintang emas. Dia tidak ingin kejadian seperti saat menempa tulang Jia Xiulan terulang kembali. Dan juga Ling Tian tidak perlu lagi menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menjaga keselamatan Xiao Jun, sebab jumlah cairan susu stalaktit yang dituangkannya itu tidak membahayakan nyawanya. Ling Tian tidak memasang formasi penyegelan di dalam kamar Xiao Jun, karena dia ingin teriakan kesakitannya terdengar menggema di sekitar tempatnya tersebut. Agar anggota sekte lainnya tahu bahwa Xiao Jun telah berlatih sangat keras, dan itu juga akan memicu semangat mereka semua untuk berlatih lebih keras lagi. Kemudian Ling Tian meninggalkan Xiao Jun dan berjalan keluar dari kamarnya. Dia ingin melihat-lihat segala aktivitas yang sedang berlangsung di dalam sektenya. Huang Fu mulai memperluas area sekte, karena seluruh murid dari sekte Teratai Hitam yang berjumlah sekitar 1 juta orang itu kini telah bergabung dengan sekte mereka. Ketika sedang memandang ke arah gedung-gedung yang mulai dibangun, Ling Tian melihat Mo Bai juga sibuk membantu di situ. Namun wajahnya terlihat tampak lesu dan kurang bersemangat. Ling Tian segera bergegas menghampirinya dan bertanya, "Pamanmu, apa yang sedang terjadi? Mengapa wajahmu terlihat sangat suram?" Pemimpin, tidak ada apa-apa, aku sedikit lelah saja, mungkin karena usiaku ini sudah sangat tua. Jawab Mo Bai dengan nada canggung. Tak perlu menyembunyikannya dariku jika ada hal-hal yang mengganggu pikiran pamanmu. Jadi, katakanlah. Ini, Mo Bai berkata dengan nada ragu-ragu. Katakanlah paman. Jika aku bisa membantumu, aku akan segera melakukannya. Ini menyangkut pedangku yang telah pemimpin patahkan sebelumnya. Pedang tersebut adalah pemberian dari istriku dan aku menamakannya sesuai dengan nama istriku juga. Setelah kematiannya,
Pedang itulah yang selalu menemaniku selama ini saat bertualang ke berbagai wilayah hingga akhirnya aku membangun sekte teratai hitam di kota Seribu Bunga. Untuk dapat menyambung pedang tersebut agar bisa kembali seperti semula, dibutuhkan seorang master penempa yang sangat ahli dan itu masih sangat langka di benua ini. Aku mungkin harus pergi mencari master penempa di wilayah lain. Lanjut Mubai dengan nada sedih. Oh, jika hanya itu masalah yang mengganjal di dalam hati pamanmu, mungkin aku bisa membantu. Ucap Ling Tian santai. Ah, apakah pemimpin mengenal salah seorang master penempa di benua ini? Ataukah master penempa tersebut jugalah yang telah membuatkan pedang yang sangat kuat itu bagi pemimpin? Mubai bertanya dengan nada bersemangat. Hahaha, aku hanya mengetahui salah seorang master penempa yang sangat tampan di benua ini. Ling Tian tertawa terbahak-bahak. Ah, pemimpin, aku mohon beritahu di mana tempat master penempa tersebut. Aku akan segera pergi ke sana untuk menemuinya dan memperbaiki pedangku. Kata Mubai dengan nada memohon. Pamanmu, master penempa yang sangat tampan itu berdiri tepat di depanmu sekarang. Ucap Ling Tian sambil menyunggingkan senyum khasnya. Hah, apakah pemimpin juga seorang master penempa? Tanya Mubai yang tersentak kaget mendengar perkataan Ling Tian. Yah, bisa dibilang seperti itu. Aku bisa memperbaiki pedang pamanmu yang patah tersebut kembali menjadi seperti semula. Aku juga bisa meningkatkan sedikit kekuatannya. Walaupun tidak sekuat pedang pelangi milikku, namun itu akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Lanjut Ling Tian sambil mengangkat bahunya. Aku mohon pemimpin. Mubai akan berlutut di tanah, tetapi Ling Tian segera menahannya dengan energi kinya. Tidak perlu seperti itu pamanmu, sebab kita sekarang adalah keluarga. Keluarkanlah pedang itu, biar aku memperbaikinya sebagai hadiah karena pamanmu telah bergabung dengan sekteku. Mubai dengan cepat mengeluar pedang bersama bilahnya yang telah patah tersebut. Ling Tian pun segera mengambilnya dan sejenak memeriksa seluruh kerusakan yang dialami oleh pedang itu. Setelah selesai memeriksa semuanya, Ling Tian mulai membuat formasi pembentukan yang sama seperti bentuk dan ukuran pedang Mubai. Selanjutnya dia mulai mengontrol api ilahi untuk melebur kembali pedang tersebut. Dengan sangat cepat pedang itu pun mulai mencair. Ling Tian kemudian menambahkan sebuah bongkahan kecil dari wurt site pelangi, lalu menggabungkannya bersama cairan yang lainnya. Mubai masih terus berdiri seperti patung di samping Ling Tian, dengan mata yang terbelalak menatap semua itu. Selanjutnya Ling Tian menuangkan semua cairan tersebut ke dalam formasi pembentukannya. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, pedang Mubai telah kembali seperti semula namun ada sedikit warna pelangi di dalamnya. Hehehe, pamanmu, aku sudah selesai menyatukan kembali semua bilah pedangmu yang telah retak dan patah. Aku juga sedikit menambahkan bahan lain agar pedang ini menjadi lebih kuat lagi. Ling Tian berkata sambil mengeluarkan pedang Mubai dari formasi pembentukan lalu menyerahkan kepadanya. Mubai segera mengambil pedang tersebut lalu memeriksanya. Itu seperti yang telah dikatakan oleh Ling Tian, bahwa pedangnya kini telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hahaha, ruwerku telah menjadi lebih kuat lagi. Mubai tertawa senang sambil bermain-main sejenak bersama pedangnya. Lalu dia pun memasukkan pedang tersebut ke dalam cincin ruangnya, kemudian membungkuk memberi hormat ke arah Ling Tian. Terima kasih pemimpin. Tidak perlu sungkan pamanmu. Itu hanyalah hal sepele dan tidak menjadi masalah bagiku. Baiklah, aku akan melanjutkan melihat-lihat semua aktivitas dari anggota sekte kita. Ucap Ling Tian pelan. Chapter 91, Menyelamatkan Ling Han. Waktu berputar dengan cepat, tak terasa telah seminggu lagi berlalu. Teriakan kesakitan dari Xiao Jun masih terus terdengar di sekitar tempat tinggalnya. Selama seminggu itu juga, Ling Tian selalu datang ke kamar Xiao Jun untuk menambahkan sedikit demi sedikit susu stalaktit ke dalam tong tempat berendamnya. Saat Ling Tian keluar dari kamar Xiao Jun, wajahnya langsung tersenyum senang. Sebab dia merasakan aura Li Weiheng yang bergegas menuju ke arahnya. Salam pemimpin, Li Weiheng segera membungkuk hormat ketika tiba di depan Ling Tian. Apakah Paman Li telah mendapatkan berita tentang mereka berempat? Ling Tian mengangguk pelan menerima salam dari Li Weiheng sambil bertanya dengan nada tak sabaran. Untuk saat ini, aku dan yang lainnya baru menemukan 2 orang di antara mereka berempat. Yang pertama adalah Su Mei, dia berada di wilayah kota musim dingin, tepatnya di Sekte Salju Putih. Yang kedua adalah Ling Han, dia berada di wilayah kota senjata, tepatnya di Sekte Pedang Keadilan. Mereka berdua telah menjadi murid luar dari sekte tersebut. Tapi aku mendengar kabar bahwa Ling Han sedang dalam masalah besar, karena telah jatuh cinta kepada salah seorang wanita yang berstatus sebagai murid inti di sekte itu. Kini Ling Han sedang menjalani hukuman dalam ruang bawah tanah di sekte tersebut. Sedangkan untuk Lin Yue dan Jia Xiulan, kami belum mendengar kabar tentang mereka berdua.
Saat ini kami semua masih terus melanjutkan pencarian ke wilayah lainnya. Aku segera kembali ke sini karena mengkhawatirkan keadaan Ling Han. Sebab menurut para penduduk di kota senjata, hukuman yang dilaksanakan di ruang bawah tanah pada sekte itu sangat kejam. Kebanyakan murid yang masuk ke tempat tersebut akhirnya mati, karena tidak mampu bertahan. Lanjut Li Weiheng lagi. Seberapa besar tingkat kekuatan dari sekte itu? Tanya Ling Tian dengan nada cemas. Kekuatan mereka setara dengan sekte besar yang berada di kota ini. Jawab Li Weiheng pelan. Kalau begitu, mari kita segera berangkat ke sana. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada kakakku, aku akan meratakan sekte tersebut. Ling Tian berkata sambil mengepalkan tinjunya. Baik pemimpin. Meskipun sangat terkejut dengan perkataan Ling Tian itu, Li Weiheng tetap mengikuti apa yang telah diperintahkannya. Itu karena Li Weiheng juga belum mengetahui bahwa Ling Tian baru-baru ini telah membunuh semua pemimpin sekte besar di wilayah kota Seribu Bunga, sehingga apa yang dikatakan oleh Ling Tian tadi membuatnya sangat terkejut. Ling Tian dan Li Weiheng segera menghilang dari tempatnya dan melesat menuju ke arah Huang Fu yang sedang sibuk mengawasi perluasan area sekte mereka. Bos, kamu mengagetkanku. Huang Fu tersentak ketika Ling Tian dan Li Weiheng tiba-tiba muncul di depannya. Paman Huang, aku dan Paman Li akan segera berangkat ke kota senjata. Semua urusan sekte ada di tanganmu sekarang. Jika kamu membutuhkan bantuan, hubungi saja pamanmu. Baik bos, kata Huang Fu sambil membungkuk memberi hormat. Baiklah, mari kita segera berangkat Paman Li. Setelah mengatakan hal tersebut, Ling Tian langsung melesat dengan sangat cepat ke udara diikuti oleh Li Weiheng. Ling Tian tidak menggunakan kecepatan penuhnya agar Li Weiheng bisa menyamakan posisi terbangnya dengan Ling Tian. Jarak antara kota Seribu Bunga dan kota senjata sekitar 10.000 km. Dengan kecepatan mereka saat ini, itu akan ditempuh selama 3 hari. Jika saja Ling Tian menggunakan kecepatan penuhnya, mungkin dia akan lebih cepat lagi tiba di kota senjata. Ling Tian juga memberikan beberapa pil restorasi kepada Li Weiheng, agar dia tidak pernah merasakan kelelahan karena kehabisan energi Qi-nya. 3 hari kemudian, mereka berdua telah memasuki wilayah kota senjata dan segera menuju ke arah Sekte Pedang Keadilan. Tanpa ada kata basa-basi lagi, Ling Tian langsung melesat masuk ke dalam wilayah sekte tersebut. Formasi pertahanan dan penyerangan yang terpasang di sekitar sekte itu tidak mampu melakukan tugasnya ketika menghadapi Ling Tian yang juga seorang master formasi. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Ling Tian itu membuat Li Weiheng semakin terkejut. Karena pergerakan mereka seharusnya mendapatkan serangan dari formasi yang akan aktif secara otomatis ketika ada penyusup yang memasuki sekte tersebut. Namun mereka tetap aman seolah-olah tidak ada formasi yang melindungi sekte itu. Li Weiheng juga melihat Ling Tian hanya melambaikan tangannya dengan santai saat mereka melewati formasi. Ling Tian langsung memeriksa Sekte Pedang Keadilan dengan indera spiritualnya untuk mencari di mana posisi Ling Han berada. Setelah menemukan aura Ling Han yang masih cukup kuat, Ling Tian akhirnya bernapas lega. Beberapa kultivator tingkat tinggi yang merasakan kehadiran Ling Tian dan Li Weiheng segera bergerak ke arah mereka dengan sangat cepat. Berhenti, teriak marah salah satu kultivator yang mencoba menghalangi Ling Tian. Ling Tian tidak mempedulikan para kultivator tersebut. Dia segera melambaikan tangannya dengan santai ke arah mereka semua. Boom! 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 Para kultivator itu seketika terhempas jauh dan menabrak tanah dengan sangat keras hingga langsung tak sadarkan diri. Ling Tian terus melesat menuju ke tempat Ling Han berada yaitu di ruang bawah tanah dari sekte tersebut. Para penjaga di ruang bawah tanah itu juga mencoba menghalangi Ling Tian, namun usaha mereka sia-sia saja. Hanya dengan sedikit lambaian tangan dari Ling Tian, semuanya telah terkapar di lantai. Setelah sampai di tempat Ling Han menjalani hukumannya, Ling Tian melihat tubuhnya terikat penuh dengan rantai besi yang sangat kuat. Merasakan seseorang telah berdiri tepat di depannya, Ling Han segera membuka matanya. Dia melihat wajah Ling Tian yang tampak sedih menatap ke arahnya. Tianer. Tanpa menjawab panggilan Ling Han, Ling Tian langsung menghancurkan semua rantai yang mengikat pada tubuhnya itu. Lalu dengan cepat dia memberikan pil penyembuh kepada Ling Han. Setelah menelan pil penyembuh tersebut, luka-luka hasil penyiksaan yang terdapat pada tubuh Ling Han segera sembuh hanya dalam beberapa detik saja. Kakak, mari kita keluar dulu dari tempat ini. Aku akan membuat perhitungan dengan mereka yang telah melakukan hal tersebut kepadamu. Ucap Ling Tian pelan, namun ada jejak kemarahan di dalam kata-katanya itu. Tianer, para kultivator yang ada di sini semuanya sangat kuat. Itu akan sangat berbahaya jika kamu secara langsung melawan mereka. Ling Han berkata dengan nada sedikit panik. Tak perlu takut, kakak. Itu tidak menjadi masalah bagiku. Mereka yang telah berani menyiksamu di tempat ini akan menanggung semua konsekuensinya.
kata Ling Tian masih dengan nada marahnya. Baiklah, mari kita bermain dengan mereka. Setelah mengatakan hal itu, Ling Tian berjalan keluar dengan santai dari ruang bawah tanah diikuti oleh Ling Han dan Li Weiheng. Chapter 92, Meminta Pertanggungjawaban. Merasakan bahwa telah banyak kultivator yang mengepung di sekitar area di atas ruang bawah tanah tersebut, Ling Tian masih tetap berjalan santai tanpa mempedulikan mereka semua. Ketika dia telah keluar dari tempat itu bersama Ling Han dan Li Weiheng, para kultivator tersebut segera mengeluarkan senjata mereka dan bersiap-siap akan menyerangnya. Mereka hanya tinggal menunggu perintah saja untuk menerjang ke arah Ling Tian. Mengapa bukan pemimpin kalian sendiri yang datang ke sini? Kenapa dia hanya menyuruh semut seperti kalian untuk menyambutku? Kata Ling Tian dengan nada mengeluh. Tidak perlu bagi pemimpin kami melakukan hal yang tak penting seperti itu, apalagi jika untuk menyambut tamu yang tak memiliki sopan santun seperti dirimu. Salah seorang kultivator mencibir ke arah Ling Tian. Oh, begitukah? Apakah aku harus meminta izin terlebih dahulu kepada kalian semua, agar dapat memasuki sekte pedang ketidakadilan ini untuk membawa kembali kakakku pulang ke rumah? Ling Tian berkata dengan nada sinis sambil menunjuk pada Ling Han. Para kultivator itu tertegun sejenak saat mengetahui bahwa Ling Han adalah kakak dari pemuda yang berdiri di depan mereka sekarang ini. Lancang, tutup mulut busukmu itu bocah. Sekte kami selalu melakukan perbuatan yang baik dan bertindak adil sesuai dengan namanya. Aku akan merobek mulut kotormu tersebut jika kamu masih berani mengatakan hal seperti itu lagi. Bentak kultivator lainnya dengan tatapan membunuh ke arah Ling Tian. Hehehe, adil sesuai dengan namanya ya. Tapi mengapa sekte kalian memperlakukan kakakku dengan tidak adil? Hanya karena dia menyukai salah seorang murid di sekte ini, kalian telah menghukumnya dengan sangat kejam seperti itu. Ujar Ling Tian yang masih dengan nada sinisnya, sambil tertawa lirih. Itu karena dia telah menyukai orang yang salah. Statusnya tidak bisa dibandingkan dengan status murid luar seperti Ling Han. Dan juga, wanita yang disukainya itu telah dijodohkan dengan sesama murid inti yang memiliki status sama dengannya. Hal inilah yang membuat aku tidak menyukai segala sistem dan aturan yang diterapkan dalam sekte di seluruh wilayah benua langit, sebab itu hanya akan mendiskriminasi sesama anggota sektenya sendiri. Keluh Ling Tian sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Hahaha, salahkan kepada saudaramu itu karena dia sangat lemah. Jangan kamu berdalih bahwa sekte kami yang telah mendiskriminasinya. Semua hal tersebut hanya bisa dinilai dari kekuatan. Jika dia terlalu lemah, dia pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Tawa seorang pemuda yang berjalan keluar dari kerumunan bersama seorang gadis cantik yang berdiri di sampingnya. Ling Tian memperhatikan sejenak gadis tersebut yang tatapan matanya terus tertuju ke arah Ling Han dengan raut wajah penuh kesedihan. Dia akhirnya membuat kesimpulan bahwa mungkin gadis inilah yang telah dicintai oleh Ling Han. Tanpa mempedulikan perkataan pemuda tadi, Ling Tian bertanya dengan pelan kepada gadis itu, apakah kamu juga menyukai kakakku? Mendengar pertanyaan Ling Tian yang tertuju padanya, gadis tersebut segera tersentak kaget lalu menundukkan kepalanya. Tak perlu takut, katakanlah. Bila kamu juga menyukai kakakku, aku akan merestui hubungan kalian berdua. Tanya Ling Tian lagi. Siapa kamu, dan apa hakmu untuk bertanya seperti itu kepada tunanganku? Pemuda tersebut berteriak marah sambil menunjuk ke arah Ling Tian. Boom! Ling Tian melambaikan tangannya pelan pada pemuda itu, yang membuatnya terhempas jauh dan menabrak dinding sebuah bangunan di dalam sekte tersebut. Lalu dia pun berkata santai, maaf, aku sedang tidak berbicara denganmu. Semua orang yang berada di tempat itu sangat terkejut melihat apa yang sudah dilakukan oleh Ling Tian. Dengan hanya melambaikan tangannya secara santai, dia telah menghempaskan tubuh salah seorang murid terbaik di sekte mereka. Para kultivator tersebut mengira bahwa yang melakukan kekacauan sebelumnya adalah pria parubaya yang berdiri di belakang Ling Tian, yaitu Li Weiheng. Sebab mereka berpikir bahwa semua kultivator yang tak sadarkan diri itu, ketika menghalangi mereka untuk memasuki sekte tersebut adalah perbuatan dari Li Weiheng. Namun setelah melihat kekuatan yang ditampilkan oleh Ling Tian, akhirnya mereka mengetahui bahwa dialah yang sebenarnya telah melakukan semua hal itu. Para kultivator itu pun akhirnya sadar dengan apa yang dikatakan Ling Tian sebelumnya, yang mengatakan bahwa mereka semua hanyalah semut di matanya. Sekarang sudah agak tenang, karena tidak ada lagi seekor lalat kecil yang berdengung di telingamu untuk menyela pembicaraan kita. Ucap Ling Tian santai sambil mengangkat bahunya. Nah, jawablah pertanyaanku yang tadi, lanjut Ling Tian lagi. Gadis tersebut yang juga ikut terkejut ketika melihat apa yang telah dilakukan oleh Ling Tian kepada pemuda yang berdiri di sampingnya itu, segera menganggukkan kepalanya pelan. Kalau begitu, datanglah ke sini dan berdiri di samping kakakku.
Kalian berdua memang terlihat sangat serasi jika bersama. Mendengar ucapan Ling Tian, gadis itu menoleh ke kiri dan ke kanan memandang dengan perasaan agak canggung pada para kultivator yang berada di tempat tersebut. Lalu dia pun berjalan pelan menuju ke arah Ling Tian. Sebelum dia melangkah lebih jauh lagi dari tempatnya, gadis itu tersentak kaget ketika melihat seorang pria tua telah berdiri di depannya yang bermaksud untuk menghalangi jalannya. Siapa yang memberikanmu izin untuk pergi bersama dengan mereka? Pria tua itu mendengus kesal ke arah gadis tersebut. Dan untuk dirimu bocah, aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi ribuan keping karena telah membuat muridku terluka. Lanjut pria tua tersebut dengan tatapan membunuh ke arah Ling Tian. Oh, aku sangat takut mendengar ancamanmu itu. Jadi kamu adalah guru dari semut sombong tersebut. Ling Tian pura-pura bergidik ngeri setelah mendapatkan ancaman dari pria tua itu. Di mataku, kamu juga hanyalah seekor semut, kata pria tua tersebut, lalu menghilang dari tempatnya berdiri dan melesat dengan sangat cepat menyerang Ling Tian. Mendapatkan serangan secara tiba-tiba seperti itu, Ling Tian hanya tersenyum tenang kemudian mengangkat tangannya seraya menamparkan ke depan untuk menyambut serangan tersebut. Boom! Tubuh pria tua itu langsung meledak dan hancur berkeping-keping ketika terkena tamparan santai dari Ling Tian. Hehehe, maaf, karena sudah menipumu. Sebenarnya aku juga hanya menganggapmu sebagai seekor semut, sama seperti muridmu itu. Ling Tian tertawa lirih sambil mengangkat bahunya. Semua kultivator yang berada di tempat tersebut memandang Ling Tian dengan tatapan penuh ketakutan. Mereka merasa sangat beruntung karena sejak tadi belum bertindak gegabah untuk menyerangnya. Keluarlah, tak perlu lagi bersembunyi seperti tikus. Apakah kamu baru akan keluar setelah aku meratakan sektemu ini dengan tanah? Ujar Ling Tian pelan, namun dia menggunakan energi kinya sehingga suaranya menggema dengan keras di sekitar wilayah sekte tersebut. Beberapa detik kemudian, seorang pria tua dengan janggut berwarna putih yang panjangnya telah sampai di dadanya, muncul sekitar 50 meter di depan Ling Tian. Tatapannya setajam pedang yang seolah-olah ingin menusuk dan mencabik-cabik tubuh Ling Tian. Aura yang dipancarkan oleh pria tua itu juga sangat kuat, yang menandakan bahwa kultivasinya telah berada di tahap pertama bintang bumi. Pemimpin. Para kultivator yang melihat kedatangan pria tua itu segera membungkuk memberi hormat kepadanya. Hehehe, aku kira kamu akan terus bersembunyi seperti tikus yang takut dimangsa oleh seekor kucing. Ling Tian tertawa pelan sambil menyunggingkan senyum khasnya. Karena kamu akhirnya telah muncul di tempat ini, aku ingin meminta pertanggungjawabanmu sebagai seorang pemimpin sekte, karena telah membiarkan orang-orangmu menghukum kakakku dengan kejam di ruang bawah tanah itu. Bersambung.